Ya, jadi itu gambarannya buat yang lain ya. Anda mau pakai angka inflasi dan sebagainya, ya kita balik lagi nih. Kalau orang yang nggak paham penilaian, pasti akan tanya, kenapa pakai inflasi 5%? Ya, kalau Anda sudah di pengadilan ini, kan nggak semua hakim paham penilaian. Betul nggak? Ya kan? Karena nggak paham, belum tentu paham penilaian, kita bawa ke sisi sedikit logika. Kan itu, Pak Hakim, ini dulu mobil belinya 200 juta. Gitu kan? Saya udah kumpulin datanya. Tahun berikutnya, di berdasar brosur, ini mobil naiknya 5 juta, Pak. Berarti kan kita bisa anggap rata-rata setiap tahun dia naiknya 5%. Misalnya. Enak kan ngomongnya kan? Hakim kira-kira paham nggak? Orang lain ini. Ya, seperti itu. Itulah yang membedakan penilai yang profesional sama penilai yang mungkin kurang paham terkait dengan konsepnya. Kan gitu. Kalau yang nggak paham konsepnya, langsung diambil ujungnya. Pokoknya saya dapat sekian, saya tinggal masukkan inflasi. Hakim yang nggak paham akan tanya, kenapa kamu pakai inflasi? Anu Pak, SPI-nya begitu lah. Yang kan nggak bisa dipahami oleh hakimnya. Makanya kita belajar sedikit filosofinya. Kenapa sih inflasi yang dipakai? Oh, kita cari referensinya, kita cari dasar perhitungannya. Sehingga kita yakin, kalaupun saya pakai angka inflasi, saya ada dasarnya. Gitu ya. Ini kalau bekal Anda nih, kalau nanti ya sudah penempatan di DJP, DJKN, atau nanti di tempat yang lain lah seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau enggak kita masuk ke penilaian kapal nih. Oh, silakan Mbak. Terkait yang penilaian laptop itu Pak, saya kan buat salah satu perbandingan itu ada garansi. Itu sementara data pembandingnya itu saya dapatkan ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada bahkan yang tidak ada sama sekali. Itu untuk faktor penyesuaiannya gimana ya Pak? Persentase penyesuaiannya nentuin. Masih Pak. Objeknya apa Mbak Reski ini? Laptop Pak, laptop HP. Oh ya ya. Oke. Yang dinilai ada garansi gitu maksudnya? Yang dinilai ada garansi. Nah, pembandingnya? Pembandingnya ada yang nggak ada. Kalau yang objek penilaiannya itu garansinya itu 2 tahun. Kalau yang pembandingnya ada yang setahun, ada yang nggak ada juga. Itu gimana ya Pak penyesuaian? Oh, ya ya. Nah, kita coba bikin kajian, ya. Yang namanya garansi itu apa sih? Ya, yang digaransi oleh produsen laptopnya itu sampai sejauh mana nih? Ya, garansinya nih. Itu kan seperti asuransi ya, secara tidak langsung. Ya, Anda menilai mobil Innova ada asuransinya, sama menilai mobil Innova yang nggak ada asuransinya. Ya, gimana menghitung penyesuaiannya? Ya, secara nggak langsung paling gampang sebenarnya menghitung beban preminya. Secara nggak langsung ini. Ya, jadi kalau Innova yang punya garansi 1 tahun, ya kita bandingkan dengan yang nggak punya garansi, ya kita lihat secara umum, oh preminya katakan 3 tahun, 3 juta setahun. 3 juta bisa jadi adjustment nggak dalam bentuk persentase? Mungkin bisa, ya mungkin bisa jadikan adjustment. Cuman jangan lupa, ya tidak serta merta selisih 3 juta itu jadi penyesuaian. Kenapa? Karena asuransi ini asuransi yang melekat di namanya si penjual kan gitu ya, betul nggak? Berarti ada penyesuaian lagi. Persentasenya tidak serta merta dari angka 3 juta tadi. Nah, maksud saya ya, gambarannya ya seperti itu. Nah sekarang kayak laptop, ya laptop ada garansi. Secara tidak langsung itu kayak asuransinya. Laptop kayak mobil enggak? Kalau orang laptopnya rusak, garansi dan sebagainya harus orang yang bersangkutan enggak? Kan enggak perlu ya? Betul enggak? Kira-kira.
ya kan? Nah, kita juga buat kajian. Beli laptop yang ada garansi sama yang nggak ada garansinya. Berarti dalam tanda kutip, ini ada laptop yang dijual oleh showroom resmi, sama ada laptop yang dijual oleh showroom bukan official. Nah, kan gitu kan? Kira-kira selisih nggak harganya? Gitu Mbak Reski. Pasti selisih kan? Iya, Pak. Selisihnya bisa jadi adjustment persentase kan? Itu gambarannya. Tinggal melihat kira-kira nih masih sisa berapa bulan. Garansi tadi kan begitu. Karena kalau laptop bukan kayak mobil. Kalau mobil yang ngeklaim garansi adalah orang yang namanya ada di polis asuransinya kan begitu ya. Kalau laptop kan nggak ada yang begitu kan nggak perlu ada STNK-nya kan gitu. Jadi itu gambarannya. Ya, kita buat kajian. Ya, paham Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, yang saya sampaikan tadi itu semua, kalau Anda pahami ya, itu kan tidak lepas dari logika, betul nggak? Logika semua orang nggak paham, karena penilaian itu sebenarnya ya kan merangkum apa yang diberikan oleh pasar. Pasar itu memandang begitu. Selisih-selisih itu yang dipahami oleh pasar. Ya, jadi teori penilaian itu sebenarnya merangkum apa yang dipahami oleh pasar terkait dengan penyesuaian dan sebagainya. Ya seperti itu. Sehingga pasar akan yakin. Ya kan? Seperti itu. Jadi sama-sama laptop second, speknya sama dan sebagainya, yang satu ditawarkan 10 juta, yang satu 10 juta. Nah, yang 10 juta, yang katakan yang A gitu ya, 10 jutanya dia bilang saya masih ada garansi 6 bulan. Yang B, mereknya sama, speknya sama, kondisi sama, tapi nggak ada garansi. Dia bilang 10 juta juga. Kira-kira nih, kalau Anda jadi penilainya, kita nggak usah bicara Anda jadi penilainya. Anda seperti pembeli saja, kalau ditawarkan dua barang tadi, mau ngambil yang mana? Yang masih ada garansi, Pak. Nah, kenapa? Prinsip substitusi kan? Dengan 10 juta bisa dapat ada garansi. Sehingga kalau Anda disuruh menilai laptop yang satunya yang tanpa garansi, disitulah kita bicara adjustment-nya. Mungkin kita bilang itu paling nggak 9,5. Nggak ada garansinya kok. Itu prinsip substitusi dan sebagainya yang kita pahami di dalam konsep penilaian, teori penilaian. Ya, seperti itu. Tokonya pada sama-sama nawarin 10 juta. Ya, dengan asumsi semuanya sama, yang bedanya garansinya. Itulah substitusi dalam penilaian. Ya, Anda punya uang 10 miliar, mau beli rumah di Bintaro. Pasti cari yang paling optimal dari Anda, uang 10 miliar Anda kan gitu ya. Ya. Orang tidak akan mau mengeluarkan lebih dari yang dia akan korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Ya, itu prinsip substitusi di dalam konsep penilaian. Ya, makanya Anda di dalam teori-teori awal belajar prinsip penilaian. Itu jangan sampai lupa. Karena itu nanti sebenarnya konsep penilaian itu di situ. Ya, prinsip substitusi, prinsip antisipasi, prinsip conformity kan itu ya. Prinsip apalagi itu termasuk Bayesian basis dan sebagainya, itu semua akan saling terkait pemahaman seperti itu. Ya. Oke. Ada lagi? Kalau enggak kita masuk ke. Satu lagi Pak, saya Pak terakhir. Oh, silakan. Saya pakai ini buat sesi diskusi aja nggak apa-apa. Silakan. Nah, sebenarnya nggak jauh sama teman-teman Pak. Terkait yang tugas kemarin kan saya mencari yang mobil nih Pak, yang Grand Livina. Nah, didapatkan itu kalau di pasar tuh pada mobilnya kan tahun 2015 ya Pak. Saya mencari data di Jogja tahun 2015 tuh adanya tuh mobil-mobil tersebut warnanya kalau nggak hitam yang yang abu-abu Pak, antara dua itu. Nah, sedangkan datanya kan putih Pak. Untuk membuat kajiannya tuh saya masih bingung Pak untuk warna cat itu Pak. Misal kalau sudah didapati bahwa pada tahun tersebut yang diminati warna mobil hitam. Nah, angka persenannya untuk penyesuaiannya itu ke putih itu saya kurang paham Pak masih. Oke. Ada beberapa hal produsen ya, Toyota dan sebagainya, Nissan dan sebagainya, pertama kali mengeluarkan produk mobilnya,
itu dengan harga yang sama, mau warna merah, putih, hijau, kuning, hitam dan sebagainya harganya sama. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita bicara yang kita nilai kan mobil yang sudah kepakai nih, sudah second kan. Setelah itu, katakan Livina dulu keluarnya awal-awal 200 juta semua, mau warna hitam, putih semua 200 juta. Tapi setelah itu sudah berjalan sekian tahun, ya kondisi orang kok lebih suka, misalnya anggaplah lebih suka yang putih. Jadi kalau ada orang menawarkan mobil kondisi yang sama, katakan second 150 juta, kita punya dua pembanding, misalnya yang satu putih, yang satu hitam, atau yang satu merah lah, putih dengan merah, ya. Sama-sama orang menawarkan 150 juta. Preferensi orang yang mau cepat diambil yang mana? Ya, jadi yang putih, kan gitu ya. Contoh nih, ya, jadi putih. Jadi kalau bicara yang merah mau disebandingkan, ya, biar juga cepat diambil, yang merah paling enggak dia harus sedikit di bawah 150 juta. Biar dia dianggap sama kayak dengan yang putih. Ya, selisih berapa sih? Maksudnya gini, kalau Anda ditawarkan mobil 150 juta yang warna putih, dengan ditawarkan mobil merah 145 juta, dengan kondisi yang semuanya sama, mesin sama, gitu ya, bannya masih sama-sama bagus, tebal dan sebagainya. Kira-kira Anda tergoda yang mana nih? Itu bicara preferensi. Ya. Jadi kalau dibilang, oh saya tergoda 145 Pak. Berarti sebenarnya kalau mau dalam tanda kutip nih, kita bicara logika. Merah dan putih tadi, katakan yang putih 150, merahnya kita bikin jadi 148, contoh ya, Anda sudah agak bimbang. Nah, disitulah kesebandingannya, betul nggak? Iya kan? Nah, berarti itulah adjustment-nya sebenarnya. Kita mewakili pasar. Pasar itu bagaimana sih melihat dua barang tadi? Itu cara pertama. Ada juga sekarang produsen sudah mulai membuat beda warnanya. Ya, Anda coba cek expander. Expander warna putih itu harganya lebih mahal sedikit daripada yang warna yang lain, betul nggak? Iya, Nah, itu bisa jadi adjustment juga. Itu gambarannya Mas Aditya. Ya, jadi banyak cara sebenarnya. Ya, banyak cara. Kita coba bikin survei kecil-kecilan, gitu ya. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan. Makanya nanti di dalam laporan Anda, setiap adjustment itu harus muncul minimal justifikasinya, penjelasannya. Karena nggak semua orang paham penilaian. Kalau kita taruh 2%, kita taruh 5%, orang yang baca, yang nggak paham penilaian pasti nanya, kenapa ini 5%? Kenapa nggak 20%? Gitu. Bayangkan kalau hasil penilaian Anda itu diuji sama orang KPK, sama jaksa. Gimana itu? Bayangin aja. Betul nggak? Ya kan? Kalau kata jaksanya, kenapa ini penyesuaiannya positif 5%? Kenapa nggak positif 30%? Kan biar gede itu nilainya. Kalau gede kan negara untung. Kan gitu kan? Bahasa orang yang nggak paham. Betul nggak? Iya, Pak. Kan gitu. Iya kan? Nah, Anda mau pakai 5%, mau sekian persen, dan sebagainya, tulis nanti argumennya. Sehingga harapannya siapapun yang baca, kita bicara klien. Klien kita bisa kantor KPP, gitu ya, karena kita kerja di DJP, atau mungkin kantor-kantor yang lain, ya seperti itu. Itu gambarannya. Ya, jadi silakan Anda explore data-datanya sehingga nanti bisa dipakai seperti itu. Gitu ya. Oke, kita masuk dulu nih ya ke gambaran terkait dengan, sementara cukup dulu lah, nanti kurangnya kita sambung di pertemuan berikutnya kalau ada mau diskusi. Kita masuk ke kapal dulu nih ya. Mudah-mudahan tadi dari diskusi awal ini tadi Anda ada gambaran. Saya hanya kepingin saya cuma satu, Anda lebih termotivasi ya. Anda lebih termotivasi untuk lebih mendalami terkait dengan penilaian ya, karena ini semua bicara pasar ya. Pasar itu paling tidak ada sedikit logika yang kita bisa terapkan ya, seperti itu.
Oke ya, kita ke penilaian kapal nih hari ini. Ya, harusnya hari ini pertemuan 10 itu praktek penilaian. Kalau di RPS ya, di RPS ya. Cuman karena kondisi kita nggak memungkinkan, ya. Kalau saya dulu waktu bikin RPS, sebenarnya harapan saya penilaian mesin ini ada prakteknya di lapangan. Kalau kita ketemu di kampus ya, minimal tugasnya adalah menilai mobilnya orang kampus, Stan. Jadi mulai dari mobilnya Pak Direktur, mobil dinas ya, mobil dinasnya Pak Direktur Stan, mobil dinas pembantunya Pak Direktur, Pak Kabak dan sebagainya. Itu rencana saya kemarin seperti itu. Kalau kita bisa offline, ya, karena pada saat saya nyusun RPS ini, saya udah hubungi dari pihak Stan juga. Bisa nggak nanti kita praktek gini? Oh bisa, siap. Nah, cuman karena kondisi pandemi kita nggak dapat nih, nggak bisa. Ya, makanya untuk praktek saya bikinkan dalam bentuk penugasan. Saya minta Anda melakukan penilaian kendaraan, alat berat, termasuk PC Anda. Ya, sehingga nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, berarti setelah Anda libur ya. Karena Anda libur kan Natal sampai tahun baru ya. Kita masuk lagi, ketemu lagi di awal Januari ya. Sehingga nanti laporan Anda saya tunggu sampai tanggal 26 Desember. Nanti setelah itu Anda akan paparkan, kita akan diskusikan hasil penilaian Anda di bulan Januari minggu pertama. Ya, setelah kita masuk ya seperti itu. Oke ya. Kita sekarang ke penilaian kapal. Ini salah satu topik yang cukup banyak, nanti pasti akan ada banyak ya. Kita bicara definisi kapal dulu nih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Ya. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lain, ditarik, ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung. Ya, jadi alat apung termasuk bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Jadi seperti banyak kita tahu banyak peralatan early warning system buat tsunami dan sebagainya gitu ya. Itu masuk dalam kategori kapal di dalam undang-undang ini. Nah, kapal ini banyak jenisnya. Kalau kita bicara referensi, banyak yang menggolongkan macam-macam. Nah, kita ambil yang umum-umum aja. Ya, kapal bisa digolongkan jenisnya berdasar muatannya, ada barang dan penumpang. Berdasar materialnya juga ada, kayu, aluminium, dan seterusnya, termasuk fiber dan ferrosemen. Ya. Ada tahu nggak ferrosemen itu apa ini? Coba browsing nih, apa nih ferrosemen? Apa itu? Apa itu ferrosemen? Sudah dapat? Sudah, Pak. Apa itu? Bahan apa itu? Konstruksi yang menggunakan mortar atau plaster yang diperkuat dengan lapisan angker gitu, dari jaringan logam. Ya, itulah. Ya, itu salah satu material kapal ya. Jadi kapal bisa dibedakan berdasar materialnya. Bisa juga digolongkan berdasar alat penggerak, diesel, paddle wheel, gas turbin, dan sebagainya. Bisa juga berdasar fungsinya, kapal keruk, kapal pandu, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita bicara jenis kapal. Ya. Berikutnya bisa juga dilihat berdasar ukuran, termasuk panjang dan bobotnya. Ya, ada coastal tanker, ada Aframax, Suezmax, VLCC. VLCC ini very large crude carrier. Ada ULCC, ini ultra large crude carrier, paling gede nih. Ya, panjangnya dia sampai 415. Ya, dengan bobot kapasitas bobotnya dia bisa 500.000 barrel. Ya, karena dia ngangkut crude carrier. Ya, minyak mentah. Ya. Nah, jenis-jenis kapal seperti ini kalau kita lihat di peraturannya di JKN, sekarang kita sama-sama baca ya. Kalau di sini, ini udah dibaca-baca belum nih? Udah ya, mudah-mudahan sudah dibaca-baca nih. Ya, ini ada contoh aja nih beberapa jenis kapal. Ada kapal tanker, nanti ini definisi nanti bisa dibaca.
ada kapal pembawa mobil roll on roll off atau istilah kita kapal roro, ada kapal feri, ya ini seterusnya, ada kapal pesiar, kapal kargo kontainer, kapal bulker, ya nanti yang tadi itu bulker, Aframax dan sebagainya itu jenisnya bulker. Ada tongkang, hopper tongkang, ini biasanya ngangkut pasir. Nanti kalau biasanya untuk reklamasi, jadi nanti pasirnya ditaruh di sini, setelah itu nanti di tengah laut kapalnya membelah, nanti pasirnya turun. Ya, biasa untuk reklamasi biasanya. Terus ada kapal angkat berat, ini kapal ngangkut kapal. Ada FPSO, floating production, jadi ada kapal yang berfungsi untuk mengolah minyak mentah yang baru diambil dari pengeboran lepas pantai. Ya, jadi nanti diolah di sini, baru nanti dipindahkan ke kapal tanker. Kapal tankernya nanti berangkat menuju ke lokasi tujuan. Ya, seperti itu. Kemudian kapal selam, kapal pemadam, ada kapal platform. Ini biasanya untuk mengirim logistik ke platform pengeboran minyak lepas pantai. Ada kapal tunda atau tugboat, ada kapal speedboat, speedboat wisata, rescue boat, ada kapal penangkap ikan, kapal layar, dan sebagainya, kapal kabel, ya jadi untuk memasang kabel bawah laut. Ada kapal derek, kapal gali, drilling ship, ada kapal keruk dan sebagainya. Kapal penting, kapal perang dan seterusnya. Ya. Nah, dari gambaran kapal-kapal jenis ini contohnya di DJKN, gitu ya. Tadi kayak bulker itu. Ini kapal jenis bulker ini buat ngangkut curah ya, Aframax Westmed ini ya. Nah, panjang dan sebagainya ini ada istilahnya di sini nih ya. Jadi ukuran kapal mulai panjang keseluruhan yang kita sebut dengan LOE, length of roll. Nah, LOI, length of roll ini berarti ujung ke ujung dan seterusnya ya, ada ketinggian, ada kedalaman dan sebagainya. Ini semua kita bisa baca di peraturannya di JKN ini. Saya agak mungkin skip karena beberapa sebenarnya Anda bisa baca. Nah ini ya, istilah-istilahnya ini nanti Anda baca lagi. LPP itu apa, EP, LWL, LOA, length of roll, BMLD, breed molded, gate, ya, ketinggian kapal atau depth-nya, ada T, ada draught, ya, ada potongan melintang dan seterusnya, ada center line, ada buttock line, body plan, transom, nanti dibaca ya, ada bulwark, ini pagarnya berarti bulwark, ada poop deck, forecastle deck, nanti dibaca aja ya. Nah ini kalau kita lihat gambaran ini ada freeboard ini ya, jadi jarak bebasnya ya, ini freeboard ada standarnya ya, service draft dan seterusnya. Berikutnya satuan-satuan dalam kapal, ada satuan kabel, ada satuan draft, ada fathom atau depa. Nah, ini ada satuan handymax, ini ukurannya 30 sampai 50 DWT. Nah, nanti DWT itu apa sih? Nah, nanti ada DWT di sini. Nah, ini dead weight. Ya, ini berat dimuati di kapal sampai syarat maksimum. Ya, nanti ada light ship weight LWT, ada gross tonnage, ya gross tonnage, GT istilah kita, ya jadi inilah gross tonnage. Ada sering kita dengar kapal dengan GT sekian, nah, gitu ya. Ini istilah gross tonnage ini. Nanti definisi bisa Anda baca, ya dan seterusnya. Terus komponen kapal. Konstruksi kapal ada yang model melintang, nanti bisa dibaca ya, memanjang dan seterusnya. Sistem konstruksinya bisa campuran. Ya. Terus di dalam kapal juga ada sistem navigasi, ada peralatan penunjang, ada peta, ada kompas, ada GPS, ada radar radio, ada telegraf, navtex, nanti bisa dibaca. Ada IRS, International Reference System, radio VHF. Itu yang peralatan penunjang. Untuk yang di kemudi ada mesin kemudi, ada mesin jangkar, mesin tambat, mesin bongkar muat. Ya biasa kapal-kapal pengangkut kargo bisa ada krennya, dia punya kren alat bongkar muat.
Dia juga ada sekuci. Ini yang dari kapal. Berikutnya, sistem penggeraknya bisa mesin uap torak. Ini contohnya, ada mesin uap turbin, ada turbin elektrik drive, ya, ada seterusnya gas turbin dan sebagainya. Ya. Terus ada sistem alat bantunya, permesinan bantu, ada kondensor induk. Ini untuk mengubah uap jadi air kondensat, ya, dengan cara dihembuskan dengan bantuan air laut. Ada mesin pompa-pompanya, ada derator, ada feed heater, kompresor. Nanti Anda baca ya. Saya langsung aja nanti lebih baik ke case-case-nya aja, ke contoh-contoh pendekatan penilaiannya yang digunakan. Sistem pelumasan dan seterusnya. Ya. Jadi ini nanti Anda bisa baca nih. Ya, seperti itu. Oke. Ini ukuran dan seterusnya. Nah, ini ada juga kapal bagian-bagiannya, ini sekedar pengetahuan kita aja. Sekali lagi penilai bukan orang ahli kapal, ya. Kalau ahli kapal ya mungkin teman-teman Anda yang lulusan dari ITS, ITB dan sebagainya itu yang ahli-ahli kapalnya. Tapi paling tidak kita paham bagian-bagiannya. Ya, ada cerobong atau smokestack, gitu kan. Ada buritan, buritan itu berarti yang di belakang. Ada haluan berarti yang di depan. Ya, ada jangkar, ada propeller, ini yang di belakang dan kemudi, ada port side sebelah kanannya, kalau di kiri disebut dengan starboard, ada bulbous bow, ada geladak dan seterusnya. Terus ada istilah-istilah komponennya, ada lunas, ada linggi haluan, nanti bisa dibaca ada gading, ada galar, geladak dan seterusnya. Ini seperti apa sih lunas? Lunas yang paling bawah. Ini anggap ini kapal kayu ya. Ini buat Anda yang mungkin rumah tinggalnya di Sumatera atau di Kalimantan atau mungkin di Sulawesi, mungkin kemana-mana alat angkutnya pakai kapal ya, pakai kapal kayu, ini mungkin terbiasa lah ya. Kita kan masuk ke dalam sini nih, ini penumpangnya ya. Ya. Ini kalau saya dulu sering ngalami karena saya pernah tugas di Riau. Ya, jadi menyusuri Sungai Siak sampai ke Batam itu pakai kapal kayu, ya. Jadi menyusuri sungai apa itu Sungai Indragiri ya, pakai kapal kayu juga. Ini terkait dengan bagian-bagiannya, ya. Oke, nah sekarang kalau kita bicara penilaian, prosesnya sama sebenarnya dengan Anda melakukan penilaian objek yang lain, ya. Berarti apa nih? Kita bicara pengumpulan data-data terkait dengan ya yang sifatnya administratif. Berarti kita bicara dokumen. Ya, kita bicara dokumen yang dimiliki oleh kapal. Ya, karena kapal nggak punya BPKB, nggak punya STNK, nggak ada STNK-nya ya. Maka kapal, dokumen kapal itu apa sih? Kalau yang dinilai barang milik negara atau kapal miliknya kementerian, ya, maka kita harus minta KIB-nya nih, kartu inventaris barang. Terus nanti ada surat keterangan status kepemilikan sama sertifikat nih, ya, yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi. Ya, ini di Kementerian Perhubungan. Dari dokumen-dokumen itu kita nanti akan cocokkan dengan kondisi kapalnya, dimensi, JT, berat kapal, apakah dia LWT atau DWT, tahun pembuatan, posisi kapalnya di mana, apakah terapung atau tenggelam. Ini tenggelam ini ternyata perlu dinilai juga. Ya, jangan bayangkan posisi kapal ini, oh kalau tenggelam berarti yang dinilai kapal selam, Pak. Enggak juga. Ya, bisa jadi ini pengalaman teman Anda yang di DJKN ya. Bisa jadi menilai kapal yang sudah tenggelam. Ya, dulu pernah menilai kapal yang mengangkut kebetulan ya dalam tanda kutip seperti harta karun gitu ya. Di perairan saya lupa di laut dekat Cilacap sana itu. Ya. Nah, yang dinilai sebenarnya isi muatannya. Ya, gitu. Jadi sempat saya lupa nama kapalnya apa itu. Itu kemarin dinilai hasil muatannya sampai miliaran karena isinya seperti porselen, temikan, itu yang zaman dinasti Cina yang dulu-dulu. Ya, seperti itu. Terus lokasi kapal di mana? Apakah di Pelabuhan Tanjung Priok misalnya atau di Belawan dan sebagainya. Ini kita bicara lokasi. Terus kondisinya,
gambar, dokumentasi, dan harga perolehan kalau bisa kita peroleh. Ya. Kalau kita bicara dokumen, nanti Anda bisa baca di peraturan DJKN ini ya. Dokumen-dokumen yang diperlukan, perizinan dan sertifikasinya, mulai dari sertifikat klasifikasi yang mengeluarkan Biro Klasifikasi Indonesia, PKI, ada beberapa sertifikat. Semakin besar kapalnya, semakin banyak sertifikat diperlukan. Kalau yang kapal-kapal kayu hanya untuk dipakai dalam jarak pendek dan sebagainya, biasanya nggak terlalu. Apalagi kapal-kapal yang dipakai untuk wisata, hanya di dalam danau, ini mungkin ini nggak ada. Ya, seperti itu. Tapi kalau kapal-kapal yang dalam arti sebagai kepentingan komersial, ini semua itu perlu nih, dan itu wajib ada. Ya, ini terkait dengan klasifikasinya, ada klasifikasi lambung, klasifikasi mesin dan seterusnya. Terus ada yang sifatnya statutory, ya kalau dia kapal dalam negeri hanya berlayar di Indonesia aja. Kalau dia kapal yang sampai ke luar negeri, dia harus punya sertifikat garis muat internasional, termasuk juga ISM code, ya ini standar ini yang harus dimiliki oleh kapal. Dan kapal yang berlayar itu semua punya yang namanya IMO ya, nomor IMO ini. Ya, atau ISM code. Semua kapal itu punya kode. Ya, ada kodenya. Ya. Anda yang saya tanya nih, mungkin yang rumahnya di luar Jawa, pernah naik kapal Pelni enggak? Siapa yang pernah naik kapal Pelni? Saya pernah. Ada, kapal apa? Kapal Pelni, Pak. Ya, nama kapalnya apa? Ya, namanya ya, Pak. Ya, Bukit Siguntang kah? Itu pertama Dobon Solo. yang kedua Dorolon. Oke. Iya, Pak, Dobon Solo. Dobon Solo. Ya. Jadi ya. Jadi yang namanya kapal itu punya kode ya, yang itu melekat di kapalnya nih. Ya disebut dengan kode IMO. IMO tadi. Ya, jadi ini contoh ini Dobon Solo ya. Ini KM Dobon Solo nih. Posisi sekarang Dobon Solo itu adanya di Semarang, perairan di Semarang. Surabaya. Mau mendekati Surabaya. Posisi dia. Dan ini ada kodenya. Inilah, ini kodenya. Ya, itu. Beda kapal, beda kodenya. Ya, ini yang mengeluarkan kode IMO tadi, International Maritime Organization. Ya, seperti itu. Ini maksudnya yang terkait dengan sertifikat terkait dengan kode IMO ini. Ya, seperti itu. Ini contoh tadi yang Dobon Solo ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut ya, nanti yang lain bisa dibaca. Nanti ada dokumen of compliance, safety management certificate, ISPS code, nanti cargo key register, ini contoh bentuknya seperti ini, registernya, dan seterusnya. Ya. Oke, itu terkait dengan dokumen yang kita perlukan. Nah, kalau kita bicara penilaiannya, ya seperti biasa nih, ya kita survei kondisi kapal dan seterusnya, kita dari dokumen yang kita sudah kumpulkan, kita verifikasi dan validasi objek penilaian sesuai tujuan penilaian. Ya, terus kita buat dokumentasi atau kita foto, kita cek kondisi objek penilaian kapalnya seperti apa, dan kita kumpulkan data-data lain termasuk data pembanding dan informasi lain yang relevan. Ya seperti itu. Jadi secara umum sama ya. Anda mau penilaian kendaraan, penilaian kapal, penilaian besok nih, ya pesawat dan sebagainya, prinsipnya sama. Ya, itulah pola kerja penilaian. Ya, alurnya seperti itu.
Nah, sehingga kalau ini cara gambaran umum kurang lebih sama, berarti kita sekarang masuk ke sisi penilaiannya, pendekatan penilaian yang digunakan. Secara umum bisa pakai 3 pendekatan, pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Mau jenis objek kapal apapun, tiga-tiganya sebenarnya bisa diterapkan. Ya, seperti itu. Jadi itu terkait dengan pendekatan yang digunakan. Ya. Nah, kalau kita bicara survei dan sebagainya di peraturan DJKN sudah ada nih apa yang perlu dikumpulkan tadi ya, sertifikat barang dan seterusnya, survei lapangan kita verifikasi, ya kita teliti dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan penilaiannya. Ya, prinsipnya 3 pendekatan bisa dipakai. Ya, yang pertama pakai pendekatan data pasar seperti biasa. Pak, kapal itu punya data pembanding nggak sih? Banyak. Anda mau dapat tugas penilaian kapal, misalnya penilaian kapal tanker, penilaian kapal pesiar, dan sebagainya. Banyak data pembandingnya. Ya, kayak apa sih data pembandingnya? Nah, ini salah satu data pembanding yang Anda bisa pakai nanti di sini. Ya, nih, coba Anda buka kata kunci, Anda browsing aja, kata kuncinya adalah shipbroker.net. Coba kita buka sama-sama. Ya. Kata kuncinya shipbroker.net. Ini ya. shipbroker.net. Coba dibuka. Udah? Ya. Ini banyak nih. Ship for sale, ship for purchase, berarti ada kapal untuk yang mau dijual, sama kapal yang dibutuhkan mau dibeli. Ya, nah, ini contoh aja nih. Ya, ada beberapa kapal. Nah, ini ada contoh 1 nih. Oke, kita ambil contoh aja lah ya. Mana ya kira-kira ya? Ini ada produk oil tanker. Ditawarkan 590 juta. 590 miliar. Ya, 590.000 US dollar. Ya. Tahun pembuatan 89, ini berarti spesifikasinya kapasitasnya 2010 DWT, LOA-nya length overall 75. Ya, ini speknya. Pakai mesin apa dan seterusnya. Ya, kecepatan kapalnya dia 12 knots dan seterusnya. Nah, ini berarti speknya. Ya, seperti itu. Ini contoh oil tanker. Ya. Kalau Anda dapat tugas, misalnya, Pak, saya dapat tugas menilai kapal pesiar. Banyak nih. Kapal pesiar miliknya orang Pantai Indah Kapuk, Jakarta, Pak. Nah, gitu ya. Misalnya Jakarta. Nah. Ya, ini ada 1 kapal ditawarkan 1,9 juta dolar. Itu berarti berapa rupiah itu ya? Anggaplah sekarang kursnya 15.000 lah misalnya. Berarti sekitar berapa tuh? Sekitar hampir sekitar 30 miliar ya. Kurang lebih. Ya. Ini kapal pesiar, ini ada di Jakarta. Nah, ini ditawarkan 3,1 juta dolar. Banyak data bebannya. Kalau ada yang punya uang 500.000 dolar bisa beli kapal pinisi. Biar nggak kalah sama Raffi Ahmad gitu ya. Raffi Ahmad kan ke Labuan Bajo naik pinisi gitu kan.
Ini buat yang punya uang $500.000 udah bisa beli nih. Ya, dan seterusnya. Jadi datanya banyak ya. Kalau terkait dengan kapal ini. Nah, yang saya nilai posisi ada di Batam, Pak. Ya, kita pakai pembanding ada yang di Batam. Yang saya mau nilai kapal pesiarnya sedang ada di Bali. Ya, kita pakai sama-sama pembanding yang ada di Bali dan seterusnya. Ya. Ini Jakarta banyak nih. Ini biasanya di daerah Pantai Indah Kapuk banyak pemilik ya kapal-kapal yang ada di sana dan seterusnya. Ya. Jadi secara umum prinsipnya pendekatan data pasar pun bisa karena kita punya data pembanding cukup banyak. Ya, seperti itu. Jadi itu sedikit gambaran terkait dengan kita bicara pendekatan data pasar. Oke, sekarang kita ambil contoh yang punya DJKN. Kita baca bareng-bareng. Ya. Gimana sih pendekatan data pasar? Sama, ini kan. Yang pertama, kumpulkan data, informasi yang diperlukan terkait dengan kapal pendingan dan objek pembanding. Kan gitu kan? Sama aja kan? Betul nggak? Setelah itu apa? Kita analisis data penjualan atau penawaran yang mau digunakan sebagai pembanding. Nah, kan sama saja. Ya, jadi ini prinsip umum dalam penilaian. Terus kita akan melakukan pembandingan dan melakukan penyesuaian. Kan sama aja tuh. Apa yang disesuaikan? Nah, di sinilah kita bicara variabelnya. Bisa kelengkapan dokumen, dimensi kapal, gross tonnage, berat kapal, dan seterusnya. Inilah yang mau kita bandingkan. Lokasinya di mana, dan seterusnya. Ya, waktu transaksi, dan seterusnya. Ya, nanti ini sudah dibaca ya. Dalam hal tidak diketahui dan beratnya, dan seterusnya. Ya. Oke, kita ke contoh aja nih sekarang. Lebih baik langsung ke contoh. Oke ya, ini contoh nih. Kita mau menilai sebuah kapal ikan merek, nama kapalnya MS Rain. Ini sitaan dari kejaksaan. Ya, dari kejaksaan. Ini nama kapalnya. Ya, posisi ada di Tanjung Benua, Bali. Tahun pembuatan 2000. Dokumennya nggak ada. Warnanya putih, tonasenya 300 GT. Ini ukuran dimensinya. Dia pakai mesin merek Wichai. Ya, bodinya baja, fungsinya buat kapal ikan. Nah, kita cek kondisi fisiknya. Oh, dia rusak ringan. Sedikit keropos, eksteriornya dan seterusnya. Ya, ini survei pada saat kita ke lapangan. Ya, nah. Dengan pendekatan pasar, kita cari pembanding. Dapatlah pembanding satu. Kapalnya namanya Sri Rendra. Adanya juga di Tanjung Benua. Dokumen tidak ada, warna abu-abu. Gross weight-nya 350 GT. Ini ukurannya, dia pakai mesin merek Dongfeng. Materialnya baja, rusak ringan. Kita punya pembanding dua. Namanya KM Kansa, posisi juga sama-sama di benua Bali, gross weight-nya 250 GT dan seterusnya. Ya, ini objek pembanding. Jadi kalau setelah itu kita seperti biasa kita buat tabulasinya. Ini yang kita mau nilai KM MS Rain. Kita punya pembanding dua. Ya, pembandingnya di sini. Sri Rendra dan MS Kansa. Kontak personnya Master Jonathan sama Pak Wayan. Ya, sama-sama kapal penangkap ikan. Kita buat tabulasinya. Ya. Pembanding 1 ditawarkan 1,5, pembanding 2 1 M. Oke, nah setelah itu apa? Seperti biasa kita buat variabel penyesuaiannya. Ya, ini. Kelengkapan dokumen 0%. Kenapa? Sama-sama dia nggak punya dokumen. Kan itu ya, sama aja kan? Ini kelengkapan dokumen sama-sama nggak punya dokumen. Maka penyesuaian 0%. Ya. Dan seterusnya. Ya, sama kayak ini tadi. Kondisi eksterior, ada sedikit kropos dan sebagainya. Mau dibuat 1%, 2% dan sebagainya. Kita mengestimasi dari
Kalau kita mau memperbaiki, berapa biaya dikeluarkan untuk membuat sama dengan objek pembanding. Ya, jadi ini semua prinsipnya sama nih. Ya, seperti itu. Nah, dari dua pembanding ini kita dapatkan ya pembanding 1 penyelesaiannya minus 36, pembanding 2 penyelesaian minus 50. Ya, sorry, minus 5%. Ya. Nah, kaidah umum terkait dengan penilaian, mari kita sudah belajar secara teori, semakin mirip maka dia diberi bobot lebih besar. Ya. Karena pembanding 2 minus 5 dia lebih mirip, maka dia dikasih bobot lebih besar yaitu 60%. Pembanding 1 minus 36 dianggap kurang mirip, bobotnya 40%. Maka didapatkanlah nilai kapal ini sebesar 954 juta. Jadi 954 juta inilah kapal ini. MS rate. Oke, sampai di sini ada mau tanyakan? Ini baru satu pendekatan sebelum kita menginjak ke pendekatan yang berikutnya. Prinsipnya sama ya. Nggak ada yang beda kan dengan objek-objek penilaian yang lain. Kalau nggak ada, kita lanjut ke pendekatan biaya. Coba Anda perhatikan, sama aja. Ya, jadi di sini seperti biasa kita cari RCN atau di JJKN namanya NRC. Ya, seperti itu. Dapat NRC, kurangi penyusutan. Ya, prinsipnya sama. Dan nanti yang lain bisa dibaca. Ya, ini contoh ya. Jadi di sini belajar terkait dengan konstruksi kapal itu apa, mesinnya kayak apa. Nanti kita bisa baca ya. Peralatan penunjangnya dan sebagainya seperti apa. Nah, setelah itu sudah dapat RCA-nya, kurangi penyusutan. Penyusutan seperti biasa, ada penyusutan fisik. Di sini dibuatkan tabel standar. Kalau masih baru atau masih bagus, antara 0 sampai 30%. Kalau dia kondisi rusak ringan, 31 sampai 60. Kalau rusak berat, biar 61 sampai 95. Ini yang sifatnya fisik. Berikutnya yang fungsi dan kerusakan ekonomis, ini ditentukan oleh penilai. Berarti nggak pakai standar. Ya, tergantung penilai masing-masing. Ya. Oke, kita lihat contoh sekarang. Ya. Kita mau menilai kapal, nama kapalnya KM Elizabeth. Ini kapal Roro, berarti alat kapal buat ngangkut mobil. Ya, dan orang nih. Punyanya Kementerian Perhubungan. Ini spesifikasinya. Kapal dibuat tahun 2010. Dokumen lengkap, posisi kapal ada di Tanjung Priok. Gross tonnasenya 90. Ya. Ini ukuran dimensi kapalnya dan seterusnya. Kapasitasnya, mesinnya apa dan seterusnya. Ya, dia pakai mesin Perkins and Cummins 2x225 horsepower. Ya. Nah, dari contoh ini kebetulan tim penilainya itu dapat RAB. Berarti dapat dari si pabriknya nih. Karena dapat RAB ya dihitung NRC-nya pakai RAB. Ya, didapatkanlah kalau bikin lambung kapal itu biayanya sekian-sekian. Kalau bikin pelengkapan lambung, bikin instalasi mesinnya, ini biayanya sekian dan seterusnya. Ya, terus kemudi, motor bantu, ya, termasuk instalasi listrik dan seterusnya berapa. Ya, ini kebetulan dapat data lengkap dari pabrik pembuatnya, sehingga kita bisa hitung total biaya yang dikeluarkan 8,2 miliar plus PPN, ditambah PPN lagi 10%. Ya. Total tambah dengan biaya lain-lain. Nah, ini yang sifatnya indirect gitu ya. Mari kita belajar secara teori. Kalau penentuan
NRC atau RCN. Kalau metode detail, kita pakai direct dan indirect cost-nya. Jadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, ini semua termasuk kategori biaya tidak langsung. Biaya pelatihan, biaya perizinan, dan seterusnya. Asuransi, dan sebagainya. Total NRC kapalnya 10,6 miliar. Ini NRC. Dapat NRC, tinggal kurangi penyusutan. Ya. Nah, penyusutan diketahui, ini kebetulan ini contoh ya. Ini kapal dinilai 2013. Sedangkan tahun pembuatannya 2010, berarti masih relatif baru. Ya. Karena masih relatif baru, maka penyusutannya kecil, penyusutan fisiknya di sini ditentukan 5%. Karena relatif masih baru. Berarti ini kapal masih prima kondisinya. Ya. Nah, sehingga dari RCN atau NRC 10,6 kurangi penyusutan fisik 5%. Didapatkanlah nilai setelah penyusutan 10,1. Karena ini mesin kapal semuanya masih bagus, teknologinya masih up to date, maka tidak ada kemunduran fungsi. Ekonomi juga masih bagus, ya kan? Supply and demand masih bagus secara umum, makroekonomi masih bagus, maka keusangan ekonominya juga 0%. Maka di sini tidak menerapkan keusangan fungsi dan ekonomi. Di sini ditentukan 0%. Berarti semua masih up to date semuanya. Kondisi masih bagus. Maka dari NRC 10,6 hanya dikurangi penyusutan fisik 5% saja. Maka nilai pasarnya didapatkan 10,1 miliar. Inilah nilai kapalnya berdasar pendekatan biaya. Ya, seperti itu. Ini contoh pertama untuk pendekatan biaya. Contoh kedua, menghitung kapal mereknya KM, nama kapalnya KM Queen. Ya, KM Queen. Terus spesifikasi kapalnya sebagai berikut. Ini nama kapalnya KM Queen, bahan baja bodi, mesinnya pakai merek Dius, ukuran kapalnya 50 x 8 x 4, ya. Daya mesinnya 2000 HP, daya mesin batu 100 kV, ada seterusnya. Nah, ini kapal agak tua dia, tahun 60 nih, udah tua nih kapal ini. Ya, posisi kapal ada di Tanjung Priok. Oke, nah sekarang kita hitung NRC-nya. Ya, nah ini contoh kalau yang ini tadi yang pertama kita dapat RAB-nya nih. Nah kalau ini contohnya ini nggak ada RAB-nya, nggak ada juga harga perolehannya. Kita nggak dapat nih, mana nih harga perolehan, kan nggak dapat. Kalau kita tahu harga perolehannya, mungkin kita bisa hitung pakai metode koefisien kemarin kan, pakai trend index misalnya. Tapi karena nggak dapat, gimana nih? Kebetulan bisa dicari nih di sini, ya. Dicoba diestimasi. Kalau kapal seperti ini dibangun lagi di Jakarta, itu kira-kira keluar biaya berapa totalnya? Ya, kita cari nih data referensinya. Oh, kalau mau bangun kapal yang sama di Jakarta, untuk biaya konstruksinya saja itu sekitar 12,5 juta per ton biaya konstruksinya. Terus ada biaya pembuatan peralatan, didapatkan 1,5 juta per GT. Terus peralatan geladak 3 juta per GT dan seterusnya. Ya, seperti itu. Terus koefisien blok untuk kapal niaga, ini ada standar dari Kementerian Perhubungan juga 0,8. Nah, kapal ini sudah tua, kondisinya rusak berat. Ya, karena rusak berat, penyusutannya gede sampai 75%. Ya. Nah, karena ini kapal sudah tua, karena tahun 60 ya. Tahun 60, maka teknologinya pasti ketinggalan. Karena teknologinya ketinggalan, maka dikasih penyusutan fungsi. Ya, ada penyusutan fungsi karena kapalnya nggak up to date, modelnya mungkin sudah jelek, teknologinya ketinggalan. Ya, ini sebesar 50%.
Dengan asumsi ini, kapal sudah tidak layak jalan dan pelatan tidak berfungsi dengan baik serta ketinggalan teknologi. Oke, nah dihitunglah sekarang bobotnya ya dengan rumus yang nanti bisa dibaca ya rumusnya. Sehingga kita mau hitung. Kalau mau bikin kapal sejenis, perlu berapa biayanya? Ya, oh dia beratnya 453 ton, sehingga dengan biaya 12,5 juta didapatkan untuk biaya konstruksi kapalnya 5,6 miliar. Tambah peralatan 100 juta, tambah peralatan geladak dan seterusnya, sehingga didapatkanlah biaya directnya, ya misalnya seperti itu ya, 16,6. Setelah itu ada pajak, administrasi yang sifatnya indirect, ya totalnya menjadi 18,5 miliar. Inilah NRC-nya. Setelah itu kita tinggal kurangi dengan penyusutan. Penyusutan secara fisik 75%, kita kurangi. Setelah itu kita kurangi dengan penyusutan secara fungsi 50% juga, sekitar 50%. Maka didapatkanlah nilai kapalnya 2,3 miliar. Dari perhitungan awal, kalau kapal ini dibangun baru perlu biaya sekitar 18,5 miliar. Karena sudah rusak, sudah tua, dan seterusnya, didapatkanlah nilai pasarnya sebesar 2,3 miliar. Itu gambarannya. Oke, ini pendekatan biaya. Sebelum masuk ke pendekatan pendapatan, ada yang mau tanyakan? Silakan. Bisa dibaca ya dari sini ya sebenarnya ya. Tapi ini sekali lagi, ini contoh di DJKN, ini kondisi 2013 ya. 2013 nih. Ya, berarti kalau sekarang kita mau pakai cara yang sama, menilai kapal 2021, maka kita perlu cari biaya-biaya kita keluarkan untuk menghitung atau membuat kapal ini dengan harga biaya dikeluarkan posisi 2021. Berarti ini mungkin sudah beda. Ya, bisa jadi sudah 30 juta misalnya hari ini. Ya, seperti itu. Peralatan dan seterusnya pasti hari ini sudah berbeda. Oke, ini pendekatan biaya. Ada yang mau tanyakan untuk biaya sebelum masuk ke pendapatan? Oke, kalau nggak ada, kita ke pendekatan pendapatan. Ya, prinsipnya sama. Pendekatan pendapatan adalah kita mengestimasi nilai sebuah kapal dengan cara mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan objek penilaian. Setelah itu kita bisa lakukan proses kapitalisasi langsung atau pakai diskonto. Berarti kapal, kalau kita mampu dengan pendapatan, hanya bisa diterapkan untuk kapal yang menghasilkan pendapatan. Seperti apa? Kapal pesiar, kapal tongkang, ya kapal keruk. Karena ada pendapatannya apa? Dari sewa. Ya, kapal pesiar ada sewanya. Kapal feri berarti apa? Dari pendapatan operasionalnya. Kalau kita bicara kapal feri, dari tiket penumpang gitu ya, tiket bis, mobil yang naik ya masuk ke kapal feri, ini semua ada harganya. Ya, sehingga kita bisa hitung harga per trip. Kalau misalnya sewa, misalnya kapal pesiar bisa nanti menghitung pakai sewa, bisa sewa per jam, per hari, dan seterusnya. Dan seluruh biaya-biaya terkait kita perhitungan. Nanti kalau sudah dapat, inilah yang kita kenal dengan istilahnya apa? Potensial gross income, kan gitu ya. Ini potensial. Dapat potensial gross income, kita kurangi dengan tingkat kekosongan seperti biasa. Ya. Dapatlah efektif gross income. Dari efektif gross income kita kurangi dengan biaya operasional.
Ya, apa aja? Bisa gaji pegawai, gaji kru, biaya peralatan, biaya bahan bakar, biaya administrasi, dan sebagainya. Ya, sudah dapat berarti kita dapatkan net operating income dari EGI kurang biaya operasional, kita dapatkan net operating income atau NOI-nya. Dari NOI itulah kita akan buat proyeksi ke depan. Kalau kita pakai metode DCF ya, ada dua nih. Bisa pakai DCF atau pakai kapitalisasi langsung. Ya, bicara pertama pakai DCF. Ya. Nah, terus ini bisa dibaca caranya. Nanti cara kedua pakai kapitalisasi langsung. Oke, sekarang kita ambil contoh aja nih, langsung ya, biar nanti lebih efektif aja. Kita mau menilai kapal feri namanya Putri Bungsu. Ini melayani rute Merak Bakauheni. Ini spesifikasinya dan kapasitasnya. Kalau orang full 250, kalau motor 50, mobil 22. Kapal tersebut beroperasi 20 hari kerja dalam 1 bulan dengan butuh bahan bakar 3,5 dan seterusnya. Ya. Terus ini daftar tiketnya, kalau dewasa 13.000, anak-anak 8.000 dan seterusnya, mobil bis 1 juta dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita mau hitung, kita dapatkan ini harga tiket dan seterusnya, kita masukkan ke dalam sini kapasitasnya, maka kita dapatkanlah potensial gross income. Ya. Dari potensial gross income kita kurangi tingkat kekosongan. Ya, berdasarkan tingkat okupansi. Nah, di sini buat survei. Ya, berdasar data diperoleh dari BPS, tingkat okupansi atau tingkat keterisian kapal itu bervariasi. Kalau bulan Desember nih 45%, Juli Oktober 65, Agustus 80, September puncak. Berarti terisi semua. Ini data BPS. Terus kita kumpulkan data dari pendapatan yang lain, dari penjualan di kantin, karaoke, dan sebagainya. Ya, setelah itu kita coba hitung tingkat pertumbuhan, ya, industri pelayaran. Di sini dapat data dari BPS, pertumbuhannya sekitar 6,1% per tahun. Sedangkan pertumbuhan biaya lain dan biaya makan dan seterusnya ini 6,87. Ya, setelah itu kita menghitung tingkat diskonto karena pakai DCF ya, kita pakai rumus WACC. Ini rumus WACC-nya. Nanti dibuka lagi terkait dengan metode DCF ya. Jadi tingkat diskonto karena ini pakai DCF ya, maka kita pakai rumus WACC, weighted average cost of capital. Ya. Nah, di dalam contoh ini karena ini kapal miliknya pemerintah, maka WACC-nya menggunakan asumsi bahwa kapal ini 100% dibiayai oleh pemerintah. Maka tidak ada hutang. Maka kalau tidak ada hutang, maka tingkat diskontonya menggunakan rumus CAPM ini. Ini sedikit beririsan dengan penilaian bisnis sebenarnya. Ya, CAPM ini rumusnya adalah RE ini return equity, rumusnya adalah risk free ditambah beta kali risk premium. Di dalam contoh ini diketahui beta diketahui 0,94, risk free-nya 8,75% dan risk premiumnya 7,51. Coba dihitung dulu nih. Dengan rumus ini, berapa hasilnya? Coba dihitung dulu. Ini biar Anda terbiasa. Berapa hasilnya? Sama nggak dengan ini? Sama ya?
Sama, Pak. Oke. Terus ada terminal capret 9,69. Oke ya, nah kita bahas. Sekarang saya minta Anda bikin PR, tapi tidak perlu dikumpulkan. Ya, tidak perlu dikumpulkan. PR-nya apa? Anda salin ini semua ke dalam kertas kerja Excel Anda. Ini semua ya, Anda salin. Ya, Anda salin. Nah, sekarang kita diskusikan, kita bahas. Ya. Oke. Angka ini dari mana kira-kira? 1,8. Coba. Coba Anda hitung. Kira-kira dapat dari mana nih 1,8? Lumba, Pak. Sama enggak? Klop enggak? Kita menghitung dari kapasitas penumpang dewasa, penumpang ya. Ini kapasitas penumpang 240 kan? Ya. Kalikan dengan ini harga tiketnya. Ya. Terus ini kapal dia beroperasi dalam satu hari dia beroperasi 6 kali. Ya, beroperasi 6 kali. Dalam satu bulan dia beroperasi 20 hari kerja. Ya, berarti dikalikan dengan 12 nanti hasilnya. Coba, klop enggak? 1881 ini. Coba dihitung. Coba dihitung dulu. Sudah dapat? Sudah? Pakai Excel aja, ya langsung.
Ada yang sudah dapat? Oke. Pasti nggak dapat ya. Mungkin kalau Anda ngitung secara langsung. Kenapa? Karena ini angka setelah dikurangi kekosongan. Jangan lupa. Paham ya? Berarti sebenarnya dia dikalikan dengan tingkat okupansinya. Okupansinya dari mana nih? Nah, ini. Ya, coba perhatikan ini. Ini okupansinya nih. Ya, berdasar survei Januari, Juni, dan Oktober ini 45%. Ya. Juli dan Oktober 65%. Agustus 80%, September 100%. Nah, berarti kira-kira berapa persen ini dalam 1 tahun? Kita bisa buat bobot. Betul nggak? Gimana caranya bikin bobot? Saya hitung nih. Oke kan, kita bisa bikin bobot nih. Di situ dibilang Januari, Februari kan gitu ya. Enggak mau. Januari. Ya, coba lihat situ. Januari hingga Juni 45%. Juni sampai Juni nih. Juli, Oktober 65. Juli 65. Oktober 65. Agustus 80. September 100%. Bisa kan kita hitung kan? Ini kan? Gitu ya. Nah, nanti dicek lagi ya. Nah, sekarang saya ke ini aja dulu nih. Sebentar. Oke ya. Terus ini tingkat pertumbuhannya, berarti kalau sekarang 1,8, berarti tahun depannya naik 6,1. Dari mana nih? Dari survei BPS ya. Ini survei BPS, tingkat pertumbuhannya naik 6,1. Dan seterusnya. Ya, setelah itu biayanya ada yang tumbuh 6,1, ada yang tumbuh 6,87. Ya, itu di case soal di atas sudah kelihatan. Sehingga didapat kala NOI-nya
tahun pertama 2,3, tahun kedua 2,4 dan seterusnya. Oke. Nah, setelah itu kita cari tingkat diskontonya. Ya. Diskon faktor 15,81. Dari contoh soal tadi ya, ketemu 15,81. Ya. Terus nanti ada yang namanya terminal value. Ya, terminal value. Ya, di sini nih terminal value ini. Didapat kala 32,011 miliar. Dari mana nih kira-kira? Kira-kira dari mana nih? Kita menghitung dari pendapatan tahun ke-6 yang sudah stabil. Berapa nih? Dianggap 3,1 ini. Tahun ke-6 yang dianggap sudah stabil. Kalau ngitung terminal value, kita menghitung pendapatannya ke abadi nih, sudah stabil. Ya. Masih ingat rumusnya pendapatan apa nilai ke abadi? Perpetuity. Masih ingat rumusnya nggak kira-kira? IPR, Pak. Nah, ya kan? Sekarang pertanyaannya, R-nya berapa? Ya, R-nya ini rumus kaidah umumnya adalah menghitungnya sebesar ya, kita bicara R atau I lah ya, atau I boleh, ada pakai istilah I juga boleh. Kita menghitung dari discount rate Dikurang growth. Nah, betul, dikurang growth. Nah, berapa diskon rate-nya? 15,81%. Berapa growth-nya? 6,1, Pak. 6,1%. Sorry. Apa ini error? Berarti kita dapatkan I-nya atau R-nya sebesar 9,7%. Coba masukkan di situ. Ini kenapa nih error ya? Angka 3,1 tadi 3,1 ya dibagi 9,71%. Coba dihitung. Hasilnya harusnya ini. Walaupun beda karena di sini biasanya ada koma-koma tapi nggak kelihatan karena nanti kertas kita pakai Excel ya. Kalau ada yang nggak pas dengan ini karena di sini ada koma-komanya nih sebenarnya. Di sini ada koma-komanya. Coba dihitung. Ketemu berapa? Jadi sebenarnya kalau kita mau hitung sudah kelihatan Excel-nya ya atau masih PDF ya? Soalnya belum terlihat, Pak. Oh, masih PDF ya, sorry. Sudah kelihatan ya. Berarti nanti kita di sini sebenarnya 3100 364 310 itu ya. Kita bagi dengan 9,71. Nih kan. Ini hasilnya. Kenapa kok beda? Karena 311 ini sebenarnya ada komanya di belakang ini. Paham ya? Jadi kalau kertas kerjanya dari awal diikutin, nanti ketemu ini karena koma-koma di belakang ini pembulatan semua. Sehingga kalau nanti kita bagi, ini harusnya keluar ini. Kalau perhitungan koma-komanya muncul semua.
Tapi kalau tidak, kita pakai langsung pembulatan di sini, inilah hasilnya. Ketemunya 31,929, bukan 32011. Tapi yang ingin saya tunjukkan adalah 32011 ini ya ini sebenarnya. Itulah yang namanya terminal value. Ya, terminal value di akhir tahun kelima. Nah, karena terminal value ini diterima di akhir tahun kelima, maka kita akan present value kan dengan tingkat diskonto 15,81. Ya, kita hitung semua nih didapatkanlah sekian 16,7 tambah dengan juru aliran kas dan seterusnya sebelumnya, maka didapatkanlah nilai kapalnya sebesar 23,781. Ya, seperti itu. Bisa ngikuti ya gambarannya ya. Siapa yang masih bingung nih? Ya, nah tugas Anda ini PR ya, tapi tidak perlu dikumpulkan, tidak ya. Anda ini salin semua dalam kertas kerja Excel Anda pelajari ini. Ya, apalagi ini angka setelah dikurangi tingkat kekosongan, jangan lupa. Ya, terus nanti tingkat pertumbuhannya 6,1 dan seterusnya. Ada yang tumbuhnya 6,87, jangan sampai salah gitu ya. Ada yang tumbuhnya 6,1, ini karaoke dan seterusnya. Kantin dan karke, terus biaya operasi dan seterusnya. Dari berarti ini sudah jadi, ini sebenarnya sudah jadi EGI nih sebenarnya. Karena sudah dikurangi kekosongan. Dari EGI dikurangi dengan biaya operasional, kita dapatkan NOI-nya di sini. Nah, yang kita sudah bicara NOI di sini. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya mau ulas sedikit terkait dengan ini ya, WACC ya. Kalau kita bicara WACC, Excel-nya udah kelihatan belum? 2 layar? Sudah, Pak. Ya. Seperti rumusnya secara umum. Ada yang pakai istilah RE. Nanti dikalikan dengan bobotnya. Setelah itu kita tambahkan dengan tingkat suku bunga hutang dikalikan dengan bobot hutangnya. Ini sebenarnya rumusnya WACC. Ya, jadi seperti ini. Nah, di soal ini ya, ini 100% dari modal pemerintah, maka 100%-nya equity, makanya tidak ada debt-nya. D ini singkatan dari debt ya, debt. E itu equity, kalau D itu debt. Ya. Nah, karena ini 100% equity, maka RD kali WD-nya nggak ada. Ya. Jadi menghitung ini, makanya kita langsung pakai rumusnya CAPM. Jadi sebenarnya kalau kita menghitung ini, nanti kita menghitung CAPM secara umum ya. Sebenarnya kalau gambaran untuk WACC, dari CAPM kita kalikan dengan bobot equity-nya ditambah dengan RD
kalikan dengan bobot untuk utangnya. Kan itu ya. Nah, karena ini 100% dari equity, maka secara tidak langsung dia seperti CAPM langsung dikalikan dengan bobotnya 100% kan gitu ya. Karena dia nggak ada utangnya. Nah, CAPM-nya rumusnya ini tadi, rumus CAPM risk free tambah dengan beta kalikan risk premium. Risk free dapat dari mana, Pak? Risk free, risk free kita bisa dapatkan dari tingkat suku bunga Sun, ORI, atau SBI. Ya, contoh di sini 8,75. Beda tahun maka akan beda bunganya Sun. Hari ini ya 2021 gitu ya. Risk free yang sekarang nih kalau pakai hitungan 2021 Sun itu sekarang sekitar 6,5%. Maka risk free-nya 6,5%. Kalau ada penilaian hari ini. Karena ini contohnya 2013, saat itu Sun-nya masih 8,75%. Oke ya, ini contoh ya. Seperti itu. Cari beta dari mana, Pak? Kalau cari bukan ke Manado. Kalau di Manado banyak beta ya. Sorry, di Maluku. Nah, di Maluku. Ada orang Maluku enggak di sini? Ya. Beta orang Maluku ya. Beta itu dapat dari mana? Kita bisa cek dari situsnya Pevindo. Coba buka, Anda buka situsnya Pevindo. Browsing aja, search aja Pevindo. Ini Pevindo. Coba buka, biar tahu. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, di sini ada rating, indeks, dan sebagainya. Kita buka yang indeks nih contohnya. Oh, ini ada nih, beta stok. Ya, ini nih beta stok. Lemot ya. Sudah buka beta stok? Sudah kelihatan? Tempat saya agak lemot nih. Masih lemot, Pak. Lemot, Iya, Pak. lemot ya. Mungkin dari sananya nih. Oke, lagi trouble dia di sana. Jadi ini contoh aja, nanti hasil beta stok.
Masih lemot ya? Oh, ini sudah. Oke, ini contoh aja ya. Ini ada satu contoh. Nah, ini. Ya. Jadi kita cari beta di perusahaan yang sejenis, karena ini pelayaran, industri pelayaran, maka kita cari beta perusahaan pelayaran yang sejenis. Kita cari nih, mana yang pelayaran ya kira-kira ya. Ini yang pelayaran. Nah, ini ada belian laju tanker, ini pelayaran, ya, berarti ini betanya sekian. Ya, terus kita cari lagi perusahaan yang sejenis, yang sama-sama bergerak di bidang pelayaran. Ya. Dan seterusnya. Ini Humpus intermoda transportasi 0,4. Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi contohnya ini tadi ini ya yang Anda sudah bisa buka beta stok. Nah, nanti di sini kan. Dapat ini ya. Nah, kita tinggal lihat kapan tanggal penilaiannya nih. Oh, tanggal penilaian 2013 ya, kita cari beta stok 2013. Kalau tanggal penilaiannya 2015 ya, kita cari beta di 2015 dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya di soal di yang punya DJKN ini, di situ didapatkan contohnya, didapatkan betanya sebesar 0,94. Ya, gitu ya. Jadi ini caranya, ini contoh punyanya DJKN. Contoh ini kondisi 2013. Berarti kalau sekarang kita mau melakukan penilaian dengan cara yang seperti ini, maka kita gunakan betanya 2021 kalau itu dinilai di 2021. Jadi bukan pakai betanya seperti ini, salah ya. Kita cari beta di 2021. Kalau misalnya penilaiannya di 2021. Ya, seperti itu. Itu gambarannya buat Anda semua, biar ada gambaran terkait dengan gimana sih carinya ya beta, dan nanti ada risk premium. Ini risk premium ini dari kajiannya punyanya Pak Aswad Damodaran. Nah, kalau kepengen belajar, Anda kepengen mendalami penilaian bisnis lebih dalam, Anda bisa ngikutin kelas-kelasnya Pak Damodaran. Ah. Bapak maaf, izin mengingatkan Ya. portal Pak. Oh iya, udah mau jam 10 ya. Sorry. Saya tutup dulu dia portalnya, nanti biar nggak kelupaan. Ini ya, kalau pengen belajar penilaian. Kalau saya sering dengerin Pak Damodaran. Introduction to Valuation, apa itu? Nah. Jadi Pak Damodaran ini sering mengeluarkan beta. Ini Pak Damodaran juga sering mengeluarkan data-data terkait dengan beta, tapi ini bicaranya dunia. Ya.
Nah, ini contohnya. Jadi kalau kepengen belajar penilaian, sering-sering aja dengar Pak Damodaran ini. Ya. Oke. Ini gambaran terkait dengan kalau kita mau menerapkan pendekatan pendapatan ya untuk menghitung nilai kapal tadi dengan metode DCF ya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah mau jam 10 nih. Nanti di sesi berikutnya kita diskusi terkait dengan tugas Anda ya. Nah, nanti setelah itu saya sambung lagi ke penilaian pesawat, tapi sebelum itu ada sedikit tambahan materi terkait dengan penilaian kapal ya. Kalau tadi yang kita ulas contoh-contoh yang di DJKN, nanti di sesi berikutnya saya akan jelaskan yang berlaku secara umum, misalnya dipakai di penilaian publik dan sebagainya. Ya, jadi nanti biar Anda ada view, oh kalau DJKN ini caranya, kalau nanti saya dari penilaian publik ini caranya. Tapi prinsipnya kurang lebih sama. Ya, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Sementara cukup ya. Kalau nggak ada, jangan lupa tugasnya saya tunggu paling lambat 26 Desember. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ngerjakan dengan baik, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Ya, yang mau liburan silakan liburan, tapi tetap jaga prokes, jangan lupa. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Ya, itu aja dari saya. Sampai ketemu tahun depan. Wah, gitu ya. Kita ketemu tahun depan nih. Ya, sampai ketemu di tahun 2022 ya. Makasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Kita tutup ya.